Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Tegar Tri Kurniawan, NIM saya 517041124 yang berkuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi desain interface dengan mata kuliah desain interface kelas C yang diampu oleh dosen Bapak Yoga Sahri Eskom Mkom. User interface dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu pengertian. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau kata lain user. Tampilan user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesainkan semenarik mungkin. Secara sederhana, user interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang kedua yaitu manfaat menggunakan user interface. Manfaat menggunakan user interface ini dibagi menjadi 3 penjelasan. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Yang dimaksud adalah desain user interface merupakan elemen visual sistem produk, dan ini termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Karena dengan adanya user interface ini, pengguna bisa berinteraksi langsung dengan produk tersebut. Yang poin 2 yaitu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. User interface ini berperan sangat penting dalam kesuksesan bisnis, karena user interface ini berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna. User interface yang baik juga akan membangun reputasi produk lebih baik. Untuk yang poin 3, meningkatkan kualitas branding. Selain penting untuk interaksi dan pertumbuhan bisnis, tampilan user interface juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Misalnya yaitu website produk fashion, website produk kuliner, dan website produk teknologi. Tampilan user interface yang sesuai dengan konsep produk tentunya akan lebih mudah dikenal oleh pengguna. Untuk poin ketiga yaitu karakteristik. Karakteristik user interface. Jika kalian ingin membuat aplikasi, website, blog, atau produk digital lainnya, kalian juga harus memastikan bahwa tampilan user interface-nya disukai oleh pengunjung. Di sini saya akan menjelaskan 6 bagian karakteristik user interface yang baik dan benar. Untuk yang pertama, jelas dan ringkas. User interface website yang bagus haruslah jelas, tetapi juga harus membuat desain yang ringkas. Jika terlalu panjang membuat definisi dan penjelasan, website akan terlihat berantakan. Pengunjung juga akan menghabiskan waktu hanya untuk membaca deskripsi dalam websitenya. Yang kedua, desain responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC, desktop, dan mobile dengan baik. Jika pengunjung website membuka website yang Anda miliki di layar ponsel mereka, tampilan website akan menyesuaikan resolusi ponsel mereka. Ketiga, informasi terstruktur. Membuat tampilan user interface dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, Anda bisa menambahkan ukuran font. Agar tidak tumpang tindih, Anda sebaiknya tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting sehingga membuat tampilan menjadi berantakan. Yang keempat, konsisten. Konsisten ini akan memudahkan pengguna memahami tampilan website yang Anda buat. Pengguna bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol,
icon maupun tabs yang ada pada website yang Anda buat tadi. Contoh sederhananya yaitu tampilan program Microsoft Office. Meskipun telah diperbarui berkali-kali, fungsi ataupun tombol pada Microsoft Office tersebut tidak banyak berubah. Pengguna masih dapat mengetahui letak tombol print dan save dengan melihat ikonnya. Yang kelima, kontras warna yang baik. Warna merupakan komponen yang sangat penting dalam desain user interface. Contoh simpelnya, jika kalian memilih warna putih sebagai background, pastikan kalian menggunakan font color yang kontras dengan putih. Poin yang terakhir, intuitif. Tampilan desain user interface dikatakan baik jika desain tersebut intuitif. Maksudnya, ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Kalian harus memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk Anda dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan produk. Dan pengguna tidak perlu bertanya tentang cara penggunaannya. Kemudian berikutnya dari user interface, yaitu cara membuat desain user interface yang baik. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, memperlihatkan tampilan yang menarik. Yang kedua, membuat semua elemen bekerja dengan baik. Poin ketiga, tarik perhatian ke fitur-fitur utama. Yang keempat, membuat tampilan yang kontras. Yang kelima, membuat icon yang jelas dan mudah dibaca. Poin yang terakhir, terus meminta feedback atau umpan balik. Itulah 6 cara membuat desain user interface yang baik dari saya. Bagian yang selanjutnya dari user interface itu, yaitu sejarah user interface. Pada masa awal komputer, hanya ada sedikit user interface kecuali beberapa tombol di konsol operator. Banyak dari komputer awal ini menggunakan kartu berlubang, disiapkan menggunakan mesin keypunch sebagai metode input utama untuk program dan data komputer. Antarmuka pengguna berkembang dengan diperkenalkannya antarmuka baris perintah. Namun, tidak lama setelah itu, lahirlah Graphic User Interface yang dikembangkan oleh Palo Alto Research Center atau PARC, disingkat GUI, diadopsi dan ditingkatkan oleh Apple dan secara efektif distandarisasi oleh Microsoft dalam sistem operasi Windows-nya. Poin terakhir adalah elemen. Elemen-elemen penting dalam user interface dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengetahuan tentang pengguna. Perlu mengetahui tentang karakteristik dari para pengguna website seperti pengalaman dan keahlian yang mereka punya serta apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, yaitu perhatikan pattern penting. Karena saat ini orang lebih cenderung menyukai menggunakan aplikasi dibandingkan harus membuka situs secara langsung melalui browser mereka. Dikarenakan selain praktis, juga karena pattern-pattern yang ditampilkan di aplikasi pada umumnya dapat dengan mudah dimengerti oleh para penggunanya. Maka dari itu, gunakanlah pattern-pattern yang simpel sehingga mudah dimengerti oleh para pengguna. Yang ketiga, konsistensi. Para pengguna website membutuhkan konsistensi dari pemilik website tersebut. Konsistensi ini
adalah dalam bentuk elemen-elemen interface seperti bahasa, layout, dan desain website. Dengan interface yang konsisten akan membuat para pengguna lebih mengerti fungsi dari tools-tools yang ada di website tersebut, sehingga dapat meningkatkan efisiensi mereka. Yang keempat, empower your user. Empower your user itu adalah memberikan tutorial penggunaan untuk bagian-bagian yang dianggap lebih kompleks, sehingga pengguna tidak bingung dalam melakukan action.